Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Bapak Ibu, para santri, para musyrif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian di Majelis Ta'lim Madinah Quran dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam kiranya tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para santri, para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada malam hari ini, pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan taklim kita. Namun sebelum kita melanjutkan taklim kita, mari terus sama-sama kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, agar terus diberikan kesabaran dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. على هذه وعلى كل من مقصد وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan taklim kita yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu obat dari hati, yang mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya perbuatan atau hal-hal yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah itu sebagian besar keluar dari lisan, dan tentunya dari hati yang sedang tidak baik-baik saja, atau dari hati yang sedang rusak atau kotor, atau hati yang tidak baik. Maka pada pertemuan yang lalu, yang pertama adalah obat dari hati adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selalu mengingat Allah dimanapun tempat kita dan kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena taubat tidak hanya menjadikan obat untuk hati, akan tetapi taubat juga menjadikan pelebur dosa-dosa kita, dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Tentunya dengan taubatan nasuh, taubat yang sungguh-sungguh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjanji tidak akan melakukannya lagi, dan tentunya dengan taubat yang ikhlas,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, lalu yang selanjutnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir, insya Allah itu akan menjadi pengobat hati kita. Zikir adalah mengingat atau menyebut. Mengingat Allah dengan hati, dengan lisan, dan tentunya dengan perbuatan. Baik dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ataupun membaca Al-Quran, maupun merenungi kebesarannya. Jamaah rahimakumullah, menurut Imam Al-Qurtubi, beliau berkata, zikir adalah penenang hati, penerang dada, dan penghapus kesedihan. Zikir di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Artinya adalah yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Tentunya mengingat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat tersebut adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya. Maka dengan zikir bukan hanya ucapan di lisan saja, akan tetapi tentunya dengan kesadaran hati yang menghadirkan kebesaran Allah dalam dirinya. Maka dengan itu hati menjadi tenang, tidak mudah gelisah, maka tidak takut ataupun tidak mudah putus asa. Jamaah rahimakumullah, zikir tidak hanya menjadikan pengobat hati, akan tetapi dengan zikir juga akan menjadikan hati kita menjadi sejuk. Zikir dapat menyejukkan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu, masalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, jelas di dalam hadis tersebut dijelaskan perbedaan antara orang yang mau berzikir, orang yang sering berzikir, dengan orang yang tidak pernah berzikir atau tidak mau berzikir. Maka diibaratkan seperti orang yang hidup bagi orang yang sering berzikir dan orang yang mati bagi orang yang tidak berzikir. Hati yang jauh dari zikir itu seperti mati, atau hati itu menjadi kering dan menjadikan hati itu gelisah, penuh keresahan. Sedangkan sebaliknya, hati yang hidup dengan zikir maka akan selalu segar, lembut, dan kuat dalam menghadapi segala macam ujian. Lalu yang selanjutnya, zikir sebagaimana yang disebutkan di awal itu adalah pengobat hati. Jemaah rahimakumullah, hati manusia itu bisa sakit sebagaimana tubuh. Banyak sekali contoh-contoh dari penyakit hati. Sebagaimana
yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Saling mencela, saling berkata buruk, gibah, tentunya iri, sombong, dengki, gampang cemas, dan hubud dunia atau cinta dunia, dan lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah penyakit yang timbul atau yang ada di dalam hati. Kalau badan kita sakit, entah itu meriang, pusing, sakit perut, dan lain sebagainya. Pun begitu dengan hati, dengan iri, dengan sombong, dengki. Itu tandanya hatinya sedang sakit. Maka tentunya obatnya adalah mengingat Allah, sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan berzikir. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin berkata, zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Bagaimana keadaannya apabila air tanpa ikan? Dan dapat kita bayangkan bagaimana keadaan apabila hati itu tanpa berzikir. Tentunya dengan hati tanpa berzikir atau hati yang sedang sakit, yang sedang tidak baik-baik saja, itu akan menimbulkan kegelisahan. Hati kita, diri kita akan merasa gelisah. Gampang sekali gelisah. Entah itu dalam urusan dunia kita, entah itu dalam urusan pekerjaan kita, dalam urusan belajar kita, dalam urusan yang lain-lainnya, ataupun urusan ibadahnya, urusan di kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita jarang berzikir, maka hati kita akan rusak. Maka kegelisahan itu akan selalu timbul kepada kita, akan selalu datang kepada kita. Maka dengan tawakal dan pasrah kepada Allah, melalui zikir untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya keimanan kita akan terus meningkat dan kita akan selalu mengingat Allah. Dan dengan itu kita akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawakal kita, dengan keimanan kita. Maka tentunya kegelisahan itu akan hilang. Lalu yang selanjutnya, apabila hati kita sedang sakit, maka sifat sombong pun akan timbul dari hati kita. Merasa diri kita paling baik. Merasa diri kita paling punya segalanya. Merasa diri kita mampu. Merasa dan lain-lain. Merasa dirinya paling baik dari orang lain. Maka sifat sombong yang demikian itu timbulnya dari hati yang sedang sakit. Ya. Obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sifat sombong yang demikian itu akan hilang, dikikis oleh zikir yang terus kita lafalkan, yang terus kita kumandangkan, tentunya untuk mengobati hati kita. Tidak hanya sombong, kedengkian pun akan gampang hadir pada diri kita. Lagi-lagi, dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat bahwa semua nikmat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah sifat dengki pun akan hilang dari hati kita. Tentunya dengan tanpa zikir pula, orang akan gampang putus asa. Ketika apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan,
itu tidak tercapai. Ketika mendapatkan cobaan yang begitu besar, ketika mendapatkan keadaan yang tidak baik-baik saja, maka akan gampang putus asa, merasa lemah, merasa tidak kuat. Dan perasaan-perasaan seperti itu, perasaan putus asa itu timbul karena hatinya tidak kuat. Karena hatinya jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berzikir itulah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rahmat Allah itu sangatlah luas. Pertolongan Allah itu sangatlah banyak. Tentunya seperti itu akan datang apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Begitu luar dari orang-orang yang mau berzikir, yang mau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pun dengan sebaliknya, ya, bagaikan ikan yang tanpa air, maka hati itu akan kering, akan tandus apabila setiap harinya tidak mau mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali macam-macam kita untuk berzikir, melafazkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah. Maka akan menumbuhkan rasa kagum kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, begitu singkat, begitu pendek, ya. Begitu eh, subhanallah, tasbih ini tidaklah membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk kita melafazkan tasbih tersebut. Tidaklah membutuhkan waktu berhari-hari, berjam-jam untuk kita melafazkan tasbih tersebut. Maka alangkah ruginya kita apabila kita tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan waktu kita sangatlah banyak. Maka kita niatkan setiap harinya untuk selalu mengingat Allah. Entah itu melalui tasbih, subhanallah. Entah itu melalui tahmid, alhamdulillah. Untuk melatih rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari kita. Entah apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ataupun yang kita dapatkan itu sesuai dengan yang kita harapkan. Maka itu adalah cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mengumandangkan selalu zikir kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Maka itu akan melatih rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bisa juga melalui tahlil la ilaha illallah, meneguhkan tauhid kita bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang wajib disembah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita, bahwasanya untuk kita selalu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lantunkan dengan zikir kita, lalu kita realisasikan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga melalui takbir Allahu Akbar, maka menumbuhkan keyakinan dan keberanian kita. Lalu yang selanjutnya dengan istighfar, astagfirullah, maka insya Allah akan membersihkan dari dosa dan hati yang tidak baik-baik saja, ataupun melalui salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada kekasih hati kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, untuk itu mari sama-sama kita terus meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita. Salah satunya dengan cara terus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan terus berzikir, insya Allah hati kita akan bersih, hati kita akan sejuk, hati kita akan tenang. Maka apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita
sampaikan perkataan kita dengan hati yang terang, dengan hati yang bersih, dengan hati yang lembut, maka perkataan pun akan menjadi lembut, maka perbuatan pun akan menjadi baik. Masya Allah, apabila kita baik, maka lingkungan kita pun akan ikut menjadi baik. Maka insya Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi salah satu pertolongan kita kelak di akhirat kelak untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama di dunia. Mudah-mudahan dengan berzikir selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan wasilah kita menjadi penggugur dosa-dosa kita. Melalui berzikir pula insya Allah kelak akan memudahkan langkah kaki kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. اللهم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.